minoritas yang tidak keren. Untuk terlihat keren, untuk terlihat diterima di dalam pergaulan, mereka itu sampai melakukan suatu hal yang benar-benar di luar dari yang sewajarnya. Dan memang di sini sebenarnya kita bisa melihat banyak kok tokoh-tokoh di Alkitab yang minoritas, tapi mereka malah melakukan hal-hal yang luar biasa. Tidak menjadi hal yang mustahil kita menjadi terang bagi dunia ini. Sebagaimana Yesus, dia lahir dalam kumpulan minoritas, tetapi membawa dampak yang luar biasa buat dunia, bahkan untuk keselamatan umat manusia. Marilah kita sebagai minoritas menjadi mayoritas dalam Kristus Yesus. Shalom teman-teman Cornerstone dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita sudah masuk di pelajaran ke-13 di triwulan yang pertama. Judulnya adalah minoritas yang tidak keren. Dalam judul besar triwulan ini adalah pergi jauh. Ayat intinya terdapat di Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Di studio saya tidak sendirian lagi, saya masih ditemani oleh dua sahabat saya di sini, dan mereka tidak bosan-bosan untuk menemani saya. Ya, halo, salam. Shalom. Shalom, Erik. Kenapa ketawa-tawa? Iya, soalnya Erik tadi bilang nggak bosan-bosan nemenin. Iya. Ya, kita kasihan sih lihat Erik. Sendiri terus soalnya. Oke, boleh diperkenalkan dari yang tengah. Siapa namanya? Shalom teman-teman Cornerstone, nama saya Bella Donawena. Saat ini saya berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Lanjut. Shalom teman-teman Cornerstone, saya Pendeta Yosef Sutumeang dari Jemaat Cipanas. Shalom teman-teman, nama saya Erik, saya dari Jemaat Depok Timur. Bella dan Pendeta, gimana hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sahabat ke-13 dapat hadiah biasa. Biasanya kan? Dulu sampai 13 dapat hadiah apa, Pendeta? Dulu apa ya? Makanan sih. Nah, kalau Bella? Dulu sih pernah dapat alat tulis sih. Alat tulis ya? Iya. Nah, kalau saya dulu dapatnya makanan ringan. Jadi nggak pernah ada yang kayak dapat alat tulis gitu kan. Kapas. boleh bisa jadi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Kita baca ke Sekilas Cahaya. Mungkin boleh Bella yang baca Sekilas Cahayanya. Oke. Adalah oleh menghargai roh yang sederhana dan rela diajar sehingga orang-orang ini memperoleh pengalaman yang menyanggupkan mereka keluar sebagai pekerja-pekerja dalam ladang penuaian. Mereka merupakan teladan orang Kristen dan suatu pelajaran yang besar faedahnya. Ada banyak yang membuat sedikit kemajuan dalam kehidupan ilahi, sebab mereka terlalu sering merasa puas dengan pengetahuan yang dangkal dari firman Allah. Mereka tidak berkehendak untuk mengubahkan iman atau kebiasaan mereka, dan itulah sebabnya mereka tidak berusaha untuk mendapat terang yang lebih besar. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 238 dan 239. Kita masuk ke dalam ceritanya. Dalam ceritanya ini, kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara,
Kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga harus di seluruh Asia tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya dan akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebersamaannya. Nah, pendeta, judulnya kita kan minoritas yang tidak keren. Ini artinya apa, pendeta? Minoritas yang tidak keren ya. Kalau kita bicara minoritas, berarti kelompok atau golongan yang paling sedikit. Nah, di sini orang percaya, waktu zaman Yunani kan, zaman Roma dan Yunani itu kan sebenarnya berdekatan ya, budayanya hampir sama. Mayoritas kan nyembah patung tuh, percaya sama dewa-dewa kan, politeistik kan mereka. Nah, jadi orang Kristen itu waktu itu adalah minoritas. Nah, sampai sekarang Kristen kelihatannya apa? Minoritas di negara kita. Ya kalau secara global sih katanya statistik ya, kita udah jadi mayoritas kalau di dunia. Tapi di Indonesia Kristen adalah minoritas. Nah, minoritas yang tidak keren ya berarti orang Kristen yang tidak keren. Gitu. Contohnya orang Kristen kok judi gitu kan. Kristen tapi kok maling gitu. Yang ngerokok ya jangan lah, maksudnya kayak dia berbuat sesuatu yang bikin ini kok kayak gini gitu. Pernah kan dengar berita bahkan yang lagi viral sekarang, dia seorang pelayan di gereja tapi mencabuli bocah gitu kan. Itu kan kayak aduh jadi noda kan. Kita udah minoritas tapi citra yang ditimbulkan di masyarakat jelek. Nah, itu kan nggak keren banget. Nggak banget lah gitu. Sama misalnya kayak dia misalkan menggilai jabatan banget, itu sama juga pendeta? Sama. Ya, jadi intinya begini, kenapa dibilang minoritas yang tidak keren? Ini sebetulnya jadi tren. Banyak orang yang pengen jadi minoritas. Percaya nggak? Contoh nih, kita lagi makan, ya kan? Pesannya apa? Nasi ini gitu, lauknya daging misalnya. Nah, kita pasti kayak punya tendensi, gue pengen yang beda nih, gitu kan? Dan biasanya minoritas terdorong untuk menjadi yang lebih hebat dari kelompoknya. Contoh di Indonesia, kelompok-kelompok dari suku tertentu yang minoritas, coba lihat, usahanya kelihatan lebih maju gitu ya. Usahanya dari segi bisnisnya lebih lancar kelihatan. Artinya apa? Mereka juga terdorong. Kalau saya nggak maju, kalau saya nggak lebih kaya, ya saya mau jadi apa? Saya udah minoritas, nggak ada yang saya banggain. Makanya biasanya kaum minoritas itu dalam tanda kutip eksklusif. Dan banyak orang yang jadi kayak ngikutin sama trends yang disetting sama dia gitu. Itu makanya minoritas itu unik banget. Tapi sebenarnya kan kayak sebenarnya pilihan lagi kan. Maksudnya betul juga sih yang pendeta bilang kalau minoritas itu malah justru mendorong kita untuk lebih baik. Tapi ada anak-anak lain justru yang merasa minoritas dan akhirnya dia mengucilkan diri dia sendiri karena dia merasa bahwa dia adalah minoritas. Dan kalau kembali lagi di dalam pelajaran kita ini kan, ternyata yang minoritas yang dikucilkan itu karena dia merasa diri dia juga tidak pandai berkomunikasi, akhirnya dia diintimidasi. Nah, jadi sebenarnya yang pendeta bilang itu dari segi positifnya, maksudnya ada minoritas yang merasa bahwa dia mendorong makin hilang dari peradaban deh. Tapi kalau iya betul. Jadi kayak apalagi kan kayak kita gini kan dalam pergaulan, pasti kita merasa kayak kadang kamu tuh kok kayak gini gitu. Akhirnya kok kamu nggak pakai sepatu ini sih, nggak pakai kayak gitu gitu kan. Akhirnya dia merasa dikucilkan cuman karena mungkin dia termasuk dalam satu minoritas yang tidak mengikuti zaman dalam fashion atau apa.
Tapi yang bagus juga yang pendeta bilang tadi bahwa kita juga harus melihat bahwa tidak selamanya minoritas itu akan membuat kita dikucilkan. Justru dengan posisi kita yang minoritas harusnya kita lebih maju kan pendeta. Iya betul. Dan ada ayat yang baik juga nih buat adik-adik dan teman-teman Cornerstone. Dalam Mazmur 27 ayat 3. Dikatakan sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah ini Raja Daud nih yang tulis. Dalam Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Memang faktanya kita sebagai minoritas susah. Benar nggak? Apa-apa dipersulit. Nggak usah lah bicara soal agama. Dalam diskusi aja nih. Misalnya kayak kita nentuin arah nih. Kalian berdua sepemikiran, saya berbeda. Pasti saya akan merasa kayak, Erik nih sama Bella nggak jelas nih. Kayaknya ada sesuatu nih, gitu kan. Saya ngerasa sensi kan, bener nggak? Dari diskusi aja, dari pertemanan aja, ada rasa sensi kan, ada tekanan kan. Jadi kayak misalnya teman-teman, biasanya kan suka anak-anak cewek nih, umur-umur adik-adik Cornerstone kayaknya udah pada suka K-pop dari Korea ya. Yang grup-grup dancer itu ya. Pasti pada pengen langsing nih, ya kan? Terus ada yang badannya mungkin agak melar gitu. Pasti dia akan merasa terintimidasi. Buktinya murid saya nggak mau sebut, itu dia sampai beli obat pelangsing. Saya bilang, aduh, kamu cintai deh bentuk tubuh kamu yang sekarang. Gitu. Jadi minoritas memang tantangannya pasti ada. Bella katakan justru dia kecenderungan untuk jadi terintimidasi itu lebih besar. Memang betul. Dari dulu sampai sekarang kaum minoritas itu selalu bergumul dengan hal-hal itu. Oke pendeta, terima kasih. Tapi tahan dulu pendeta, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami di Pelajaran Cornerstone di sahabat ke-13. Langsung aja pendeta, ini ada pertanyaan. Mengapa Demetrius menghasut orang-orang untuk melawan Paulus? Oke, jadi ini agak luas sih kita bicara kalau masalah Demetrius dengan Paulus ya. Demetrius kan punya usaha. Ya, ini agak sensitif juga. Agama berhubungan dengan hidup. Contoh. Semua agama pasti butuh biaya. Bener nggak? Bener lah. Dan orang yang berkaitan dengan agama itu, walaupun dia tidak memiliki agama itu, dia pun punya ya dia hidup dari ritus agama tersebut. Contoh. Ini bahasa saya agak sulit ya. Contoh pembuat patung, ya kan? Teman-teman kita yang dari agama yang ada patung gitu, pasti kan membutuhkan tukang pahat patung, benar nggak? Nah, pada saat itu Demetrius pekerjaannya membuat patung para dewa. Otomatis kalau jadi Kristen, dia nggak akan ikut lagi patung tersebut, benar nggak? Nah, waktu Paulus lewat, dikabarkanlah berita Injil kan, yang tadinya minoritas di kota tersebut, jadi banyak yang hampir-hampir ke mayoritas. Hampir-hampir yang minoritas ini jadi mayoritas. Hampir-hampir jadi banyak banget yang masuk Kristen, yang percaya sama Yesus. Nah, akhirnya Demetrius merasa terancam dong. Bisnisnya kan jadi nggak jalan. Nah, itu sebetulnya masalah yang terjadi. Jadi Demetrius, kalau kita bicara soal manusiawi ya, wajarlah dia marah. Gitu kan. Dia punya kerjaan jadi terancam kan, karena apalagi kerjaan dia, orang dia kerjaannya memang bikin patung, terus nanti para penyembah berhala ya bakal beli dari dia patungnya, seni rupa dan segala macam kan ada sama dia. Bahkan patung perak kan Dewi Artemis dia yang buat. Nah ini, Paulus nih ganggu banget. Ya jangankan itu ya, kita bicara soal Kristen nih. Kristen kan banyak denominasinya. Kalau misalnya ada yang pindah gitu kan, pindah gereja, pasti
antar pekerja Injil antar denominasi pasti kayak, aduh, apaan sih gitu kan? Pasti ada rasa seperti itu, pasti ada timbul. Menurut pendeta, siapa orang yang bisa memiliki pengaruh untuk menenangkan terhadap orang lain? Tadi pertanyaannya apa? Siapa menurut pendeta yang Iya. memiliki pengaruh untuk menenangkan orang yang banyak yang protes tadi? Nah, orang yang protes itu kan adalah kaum mayoritas kan? Benar tidak? Nah, orang yang bisa menenangkan pengaruh adalah orang yang memiliki otoritas. Nah, jadi kaum minoritas di bawah mayoritas. Mayoritas di bawah otoritas. Oh ya, dapat nih. Gimana cara kita supaya aman di mayoritas? Kita pergi mendekati yang memiliki otoritas. Nah, jadi Paulus pada saat itu adalah minoritas yang keren. Kenapa? Dia membangun hubungannya kepada Panitera kota. Nah, dia membangun hubungan yang baik kepada orang yang punya otoritas. Sehingga, ya walaupun Paulus terancam, ya kan, dia punya hubungan yang baik. Makanya kalau kita gereja, kenapa selalu pembangunan gereja kita, terus peresmian gereja kita selalu mengundang yang bersangkutan, wali kota, bahkan mungkin ranah yang lebih besar, ya kan, gubernur, tapi jarang gubernur ya, wali kota lah paling tidak, supaya orang yang punya otoritas itu merangkul kita. Nah, jadi itulah. Bukan berarti kita, walaupun kita Kristen, Advent apalagi, mengeksklusifkan diri dari kaum mayoritas. Justru kita harusnya apa? Berbaur. Nah, teman-teman berbaur, berteman, tapi jangan, ya maksudnya seadanya gitu kan. Sewajarnya ya. Dia punya agama, kita punya agama kita, tapi kita berbaur. Nah, agar suatu saat ketika kita punya masalah, orang yang punya otoritas, karena sudah punya hubungan baik dengan kita, ya dia bisa menetralisir keadaan itu. Sebenarnya aku agak tertarik sih sama minoritas ini, karena kan memang anak-anak zaman sekarang kan sangat penting banget dengan adanya, maksudnya buat mereka itu untuk terlihat keren, untuk terlihat diterima di dalam pergaulan, mereka itu sampai melakukan suatu hal yang benar-benar di luar dari yang sewajarnya. Dan memang di sini sebenarnya kita bisa melihat banyak kok tokoh-tokoh di Alkitab yang minoritas, tapi mereka malah melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan sebenarnya ini juga sangat penting diingatkan bahwa anak-anak muda itu justru di saat kamu berbeda dengan dunia luar, dengan pergaulan kamu, selama itu masih positif, selama itu masih di jalan yang benar, sebenarnya nggak ada masalah sih. Maksudnya nggak apa-apa juga mau minoritas gitu, karena kan sebenarnya nggak selamanya teman-teman yang mayoritas, teman-teman yang bergaul yang dia punya tas yang bagus atau apa, itu membawa kita ke pergaulan yang baik gitu. Dan di sini kan sebenarnya kita bisa lihat aja kayak Tuhan Yesus, waktu Yesus hidup di dunia, Yesus juga minoritas, tapi dia menunjukkan pola hidup yang keren. Bahkan dari dia yang minoritas, akhirnya banyak orang yang mengikuti dia. Bahkan pengaruhnya besar. Betul. Karena sampai saat ini kan. Iya, makanya sebenarnya untuk kayak anak-anak muda, jangan merasa kayak minoritas nih, terus akhirnya kita jadi kayak sama dengan dunia. Maksudnya Nah, itu dia. Tuhan aja bilang kan kalau kita itu jangan sama seperti dunia. Jadi sebenarnya itu banyak kok hal-hal yang baik, hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Even kita ngerasa kita itu minoritas dalam pergaulan, karena nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman kita ngelihat kita, walaupun kita minoritas, mungkin mereka justru yang ngikutin kita gitu dalam hal yang baik ya, yang positif. Jadi sebenarnya jangan kita mau ikutin orang, apalagi itu udah negatif. Tapi kita harus create something, membuat sesuatu untuk itu tetap positif, tapi orang jadi ngikut kita. Itu kan artinya kita jadi pengaruh yang baik. Jadi minoritas ini nggak selamanya jadi kayak udahlah, yaudah dia beli apa aku ikutin. Jadi kan nyusahin orang tua. Tapi apa ya yang bisa? Ya udah jadi apa adanya, tetap orang
yang apa ya, kan pendeta bilang tadi kayak kasih, tetap dengan tingkah laku itu pasti orang-orang akan melihat kita dan jadi nyaman dengan kita. Itu sih tambahannya. Baik. Oke, pendeta. Baik. Bella paham betul ya. Tentang minoritas. Tentang pergaulan di minoritas. Tapi nggak ada pengalaman masalah kayak gini kan, Bel? Apa ada pengalaman? Banyak sih ngeliat kayak gitu, Banyak juga teman dari mayoritasnya. Iya, jadi kayak ngerasa minoritas. Cuman untungnya teman-teman yang mayoritas itu mereka nggak yang mengucilkan sih. Tapi maksudnya bukan berarti kita karena minoritas dan kita harus mengubah prinsip kita kan. Jadi apa ya? Ini bukan cuma dalam agama ya, tapi dalam cara kita berteman, kita punya tingkah laku, kita punya makanan, maksudnya nggak selamanya apa yang teman-teman aku minum atau makan terus aku juga harus ikutin. Jadi sebenarnya dari hal-hal kecil aja, bagaimana kita membawa diri kita supaya minoritas ini tidak dalam negatif. Sebenarnya saya juga pendeta. Saya jadi ketua di satu organisasi lah. Mayoritas kita tahu sendiri. Saya sendiri di situ. Betul. Menurut saya, kenapa kita mesti minder kalau kita sebagai orang minoritas? Malah kalau kita sebagai orang minoritas bisa menjadi pemimpin, kenapa enggak? Ya kan? Banyak orang kan bilang, kaum minoritas ngapain sih jadi pemimpin gitu? Janganlah kita mikir kata-kata orang ya kan? Betul. Jadi ke diri kita sendiri kan? Biasanya kan minoritas kenapa bisa dia jadi pemimpin ya? Ini kita bicara out of context ya. Karena dia punya impact dan pengaruh yang besar. Contoh tadi Tuhan Yesus ketika lahir di bumi jadi satu tokoh yang betul-betul berpengaruh. Bahkan kelihatan seperti mau menggoncangkan kekaisaran Roma pada saat itu kan. Makanya kan ahli Taurat kompor-komporin nih. Kaisar gimana nih gitu kan. Jadi akhirnya mereka ya kayak mereka pengen merdeka sebetulnya, tapi karena mereka nggak suka sama Yesus ya serba salah. Akhirnya ya jadi ini kan. Presiden Amerika Serikat yang ke-44, ingat nggak? Barack. Nah, beliau adalah kaum minoritas. Satu negara yang superpower dengan pemikiran yang liberal, ya bisa ada minoritas yang memimpin. Jadi, why not? Kenapa tidak? Kaum minoritas bisa naik sebagai pemimpin? Bisa. Tapi harus menunjukkan influence yang ekstra. Itu sih. Yang realnya, yang faktanya ya. Minoritas ketika dia naik ke atas biasanya harus memang menunjukkan betul-betul kualitas yang tidak dimiliki oleh orang yang mayoritas. Mungkin ada mayoritasnya yang 1-2 individu yang punya ada, tetapi dia belum sempat ke situ gitu. Nah, jadi ketika yang minoritasnya itu menunjukkan sesuatu yang sama dengan yang dimiliki oleh yang mayoritas itu, ingat kalau mayoritas kan banyak nih, jadi kayak biasa aja gitu. Kalau minoritas itu nggak pernah, maksudnya dia jarang gitu kan, elemen yang jarang gitu kan. Jadi kayak walaupun nilainya sama, tapi karena dia jarang kelihatan, jadi orang nyorotinnya lebih. Nah, itu makanya uniqueness-nya yang dimiliki oleh mayoritas itu. Dia sebagai pusat perhatian biasanya. Iya, karena kan siapa nih? Iya, siapa nih. Nah, kualitasnya sama. Kita sama-sama nilai A nih, bertiga. Tapi saya dengan Erik itu udah komunitas yang sama dan ya udah tahu lah, orang udah tahu. Bella seorang wanita. Ya kan? Terus kok bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Yosef dan Erik? Nah, itu kan jadi sorotan dan viralnya itu akan luar biasa, cepet banget itu. Jadi kembali lagi sih sebenarnya kita mau bawa yang negatif atau positif ya. Iya, betul. Asalkan kita membawa terang di tempat itu pasti akan menjadi positif bagi kaum mayoritas. Oke, pendeta, kita sudah di ujung waktu. Boleh pendeta kasih kesimpulan dan sekaligus tutup dalam doa. Baik. Adik-adik Cornerstone dan sahabat-sahabat saya semuanya, kita adalah kaum minoritas. Kita adalah kaum yang super minoritas. Gereja Masehi Advent hari ke-7 di dunia dan seluruh penjurunya. Namun, tidak menjadi hal yang mustahil kita
menjadi terang bagi dunia ini. Sebagaimana Yesus, ia lahir dalam kumpulan minoritas, tetapi membawa dampak yang luar biasa buat dunia, bahkan untuk keselamatan umat manusia. Marilah kita sebagai minoritas menjadi mayoritas dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena masih dapat diberikan kesempatan untuk menjadi minoritas-minoritas yang keren, yang memancarkan terang Yesus kepada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, dan sekeliling kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati anak-anak Cornerstone agar menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam iman. Mereka berani tampil berbeda dalam hal yang baik, hal yang benar, dan mereka bisa menjadi calon-calon pemimpin di masa depan yang akan datang. Biarlah kiranya melalui anak-anak Tuhan ini, pekerjaan Tuhan di seluruh dunia dapat terlaksana sehingga kedatangan-Mu tidak lama lagi, kedatangan-Mu akan cepat bagi kami yang melakukan pekerjaan ini. Biarlah kiranya kasih karunia Yesus menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta dan Bella. Ya, sama-sama Erik. Kita sudah selesai membahas pelajaran Kesabat 13 di triwulan pertama ini. Kita akan masuk ke triwulan kedua pada sabat ke depan. Dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Hope Channel Indonesia dan Cornerstone. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.